Baik, mungkin dari Elvi Zagamus kita beri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Indonesia maju, penuh semangat. Yang terhormat Gus Dohiro Farisi beserta Ning Yanuba Arif Hafsah Rahman atau Ning Yeni Wahid. Yang kami hormati Gus Abdul Muiz Aziz selaku tuan rumah pada acara sore hari ini. Tak lupa juga yang kami hormati para alim ulama, para kiai bini sepuh, para gus, para santri yang sudah hadir dari berbagai daerah untuk berkumpul di acara sore ini. Kami sampaikan juga terima kasih yang kami hormati para Gus Durian, Asparagus, Rijalul Ansor dari berbagai daerah di luar Jawa Timur yang sudah berkenan hadir dan segenap undangan yang berbahagia. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Sebagai wujud syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita haturkan alhamdulillah seluas-luasnya karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, marilah kita haturkan salawat serta salam kepada sang revolusioner sejati kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas petunjuk beliau kita bisa berjalan di jalan yang benar dengan ajaran agama Islam. Yang ketiga kalinya, saya di sini Aila Rohma akan memandu acara yang bertajuk Sarasehan Kebangsaan Barikade Santri Solider. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta dari berbagai kota dan kabupaten yang ada di Pulau Jawa. Saya mohon tepuk tangannya dulu untuk kita sekalian. Namun sebelum kita memasuki acara, mari kita berdoa bersama-sama mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala agar acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu, marilah bersama kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan dan ikuti bersama orasi kebangsaan yang tentunya sudah kita tunggu dan kita nantikan sejak tadi. Acara ini nanti akan dipandu oleh rekan saya sebagai moderator, ada Kang Muhammad Hashim, yang mana acara ini nanti akan langsung menghadirkan Kang Muhammad Sobari di hadapan para gus, para santri yang ada di sini. Untuk itu, mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada Kang Muhammad Sobari dan waktu sepenuhnya kami sampaikan kepada Kang Muhammad Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa berada di sini dan yang terhormat pada dzurriyyah pondok pesantren dan semua elemen yang terlibat di kepanitiaan, para kiai, para gus-gus dan para santri-santri sekalian yang saya hormati. Mengawali tugas saya akan
memperkenalkan diri. Tapi sebelumnya nampaknya ini kurang ada greget ya. Bisa nggak yang di belakang-belakang itu agak maju? Kita mau bicara, mau menyerap Kang Sobari ini dalam cara berpikir Gus Dur yang kita cintai. Bisa nggak dekat, nanti bisa berapresiasi langsung. Mari. Ayo ke depan yang biar lebih dekat. Karena ini bukan orasi, mungkin ini jagongan gitu. Mungkin ini jagongan yang bisa ada pengetahuan tentang yang belum diceritakan oleh yang lain tentang Gus Dur dan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, saya tengahi sebentar. Jadi kita perlu konsensus, Kang. Kalau apa yang akan disampaikan oleh Kang Sobari ini adalah pergulatan pemikiran. Karena pemikiran, arek-arek neng buli terjadi kegundahan. Tanpa rokokan kita raiso mikir. Gitu. Jadi apakah boleh rokokan gitu kan? Sambil boleh. Nah, jadi rekan-rekan semua, karena kita boleh rokokan sambil mendengarkan pikiran, ayo kita maju. Asbaknya boleh dibawa. Mau Gus? Karena kalian gak rokokan yang gurih, tapi gak rokokan ya apa iki jare. Cocok? Lah, jadi Kang Sobari kita harapkan memberikan teori perubahan, teori pembebasan, kira-kira gitu. Karena mustahil satu gerakan tanpa perenungan pemikiran. Disinilah kita akan melakukan perenungan pemikiran. Tentu dengan boleh rokokan dan ngopi. Matur nuwun. Ya, terima kasih atas maju sedikit-sedikit ya. Tapi kita senang mulai ada yang di depan ini kan, sehingga kita sedang ingin menyerap apa yang menjadi pikiran-pikiran Gus Dur. Saya kira keseluruhannya adalah, nanti kalau tadi saya dengar ada istilah, nanti Kang Sobari bicara teori pembebasan, teologi pembebasan. Saya kira jawabannya adalah jawaban keseluruhan itu. Dalam konteks politik itu ada konteks politik teologi pembebasan, kira-kira begitulah. Nah, terima kasih. Saya mulai saja, saya perkenalkan, nama saya Hasim, aslinya Muhammad Hasim. Saya 15 tahun menjadi buruh atau babu yang disuruh-suruh oleh Lakpesdam di Lakpesdam Jombang dan Lakpesdam PBNU. Nah itu. Jadi dan hari ini saya senang bisa ketemu Kang Sobari. Saya ketemu Kang Sobari berkali-kali, tapi ya masih unyu-unyu. Pasti Kang Sobari ya kelihatan wajahnya ada, tapi paling siapa ini? Kira-kira gitu Kang ya. Tapi saya cukup kenal pikiran-pikirannya. Jadi itu kenalan saya, dan saya perkenalkan Kang Sobari. Mungkin saya kurang sopan, sudah sangat terkenal, malah saya perkenalkan untuk apa gitu. Tapi saya mulai sajalah. Mungkin yang unyu-unyu yang belum kenal, Kang Sobari ini adalah kolumnis yang cukup produktif menulis. Jadi di Harian Kompas. Kemudian dia juga seorang aktivis sosial. Dilengkapi pula Kang Sobari ini sangat detail, dia seorang profesional, jadi pernah bekerja di satu lembaga internasional, jadi dia bisa menulis indikator-indikator perubahan orang sedang sadar dan sedang paham, atau bagaimana menjadi agen perubahan ini. Saya kira itu, kemudian dilengkapi dengan dia seorang budayawan, dan saya kira terakhir menjadi sangat menarik hari ini kita hadir dan bersyukur Kang Sobari ini yang kalau saya sih menjadi satu-satunya orang yang dekat dengan Gus Dur dan objektif. Jadi pikiran intelektualnya yang sangat mandiri, objektif,
serta kritis. Nah, panitia hari ini tidak usah berharap kedatangan Pak Kang Sobari nanti mungkin bisa mengkritik, bisa apa saja. Saya kira itu selain mungkin nanti kita memang harus gali seperti apa suasana yang sedang ingin kita pelajari dalam konteks pentingnya NU itu berpolitik. Nah itu perkenalan begitu Kang Sobari kenalan ya. Jadi perkenalannya tidak sekolah di mana gitu, tidak usah lah kira-kira. Tapi dia orang yang cukup tepat di sini dan saya cukup bersyukur bertemu Kang Sobari. Nah selanjutnya saya ingin review, jadi kita akan nongkrong dengan jagongan supaya lebih ringan di dalam konsep pengetahuannya nanti. Dan teman-teman bisa berpendapat kalau memang sangat dibutuhkan untuk berpendapat, tapi tidak terlalu panjang tentu. Nah, hari ini kita akan punya sesi tentang yang dimediasi oleh Barikade Santri Solider. Jadi kita sedang ingin bicara soal politik di dalam konsep kerakyatan. Apa sih konsep kerakyatan di dalam konsep politik NU? Saya kira Gus Dur menjadi contoh. Kenapa dia mau jadi presiden? Kira-kira gitu kan? Kenapa dia mau menjadi presiden? Terus apa sih impiannya di dalam konsep politik? Saya kira itu situasinya. Dan apakah NU sebenarnya di dalam kelompok yang cukup besar, kalau tadi sudah digambar kita di multipartai ini penyelenggaranya ada Gus-Gus, ada kawan-kawan yang di PKB, yang di PKB, ada yang di PSI, Gerindra, Golkar, dan beberapa partai lain. Saya kira apakah kita tidak mungkin berbicara politik ke depan. Saya semalam memoderasi ini kemudian dipanggil Gus Aam, kira-kira sebenarnya sederhananya begini. Ayo nanti malam, besok sesinya adalah kita bicara politik yang non residu konflik masa lalu. Nah, kita bicara menyongsong saja, menyongsong ke depan, kira-kira itu bahasanya Gus Aam. Dan tadi saya dengar soal ini pesan Gus Adi bilang soal teologi pembebasan atau apa gitu, nanti kira-kira itu jawabannya ya, kenapa Gus Dur ada menjadi presiden maupun menyongsong nanti yang kita dengar. Saya kira itu. Mas Sobari ingin perkenalkan atau langsung saya mulai ngobrol pertanyaan 1-2 gitu. Mas Sobari, langsung saja ya. Langsung saja Mas Sobari, kita mesti ingin dengar apakah sebenarnya politik dalam persepsi Gus Dur itu sehingga dia mau jadi presiden. Silakan Mas Sobari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nasta'inuh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Nah, alhamdulillah saya berbahagia sekali di tengah-tengah para romo kiai, para sahabat, santri, dan seluruh keluarga Nahdliyin, pasti termasuk PSI dan partai-partai politik yang berada dalam naungan kekeluargaan kaum Nahdliyin. Wah, menggembirakan. Saya akan menyampaikan mampu saya untuk menyemangatkan gairah yang namanya gairah dalam teori pembebasan. Saya
pilih teori saja, teori pembebasan, tidak filsafat pembebasan. Filsafat pembebasan sudah dibicarakan di Brasilia dan berkembang ke seluruh dunia dan menjadi salah satu pujaan baru dalam dunia pemikiran intelektual Indonesia pada tahun 80-an. Pada tahun 80-an, Gus Dur masih sehebat-hebatnya pada masa itu. Masih muda, masih sangat cekatan berada di mana saja. Keluarga kaum Nahdliyin maupun keluarga-keluarga dari kelompok partai politik yang berkembang di Jakarta dan di kalangan variasi kelompok-kelompok non-partai, tapi lintas agama, lintas golongan. Dan Gus Dur membawakan sesuatu yang namanya semacam harapan masa depan. Harapan masa depan. Masa depan itu bagi sebagian orang, kaum muda, masa depan itu sudah berakhir karena sudah berganti zaman kekuasaan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Kita semuanya mengharapkan itu yang namanya pembebasan dan kebebasan terjadi pada kita. Jangan ada yang pesimis. Sekarang kita menjadi bangsa yang seperti ini, bangsa yang begitu bebas menyampaikan pendapat, bangsa yang begitu bebas menyampaikan pemikiran. Dan namanya pendapat dan pemikiran itu bersemayam di hati dan pemikiran kaum muda Nahdliyin beratus-ratus ribu, apa barangkali jutaan jumlah kaum muda dalam keluarga Nahdliyin yang memiliki pemikiran mencerahkan, yang mempunyai gagasan. Jarang ditemukan bandingannya di kelompok-kelompok lain. Saya ingin meneguhkan satu pendapat di masa Gus Dur masih bersama kita, belum menjadi presiden. Pendapat itu saya keluarkan bahwa kalau pada masa itu kita akan mencari golongan yang namanya intelektual, itu kita kaya. Dan yang namanya intelektual itu bukan di kelompok mana-mana. Ya, kalau ada di kelompok mana-mana silakan. Tapi bagi saya, kalangan intelektual revolusioner, kalangan intelektual yang mendambakan terjadinya perubahan, itu adanya di kalangan keluarga Nahdliyin. Dan sudah terbukti di zaman seperti ini, orang bisa memproduksi pemikiran, produksi ilmu pengetahuan, itu melalui Instagram, melalui Facebook, melalui apa saja. Dan itu kalau ditelusur satu persatu, yang keluar dari kalangan Nahdliyin itu, saya tidak bisa menghitung. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini telah memberi kaum Nahdliyin suatu cara pembebasan dari keterkungkungan masing-masing orang, dari keterbatasan masing-masing orang. Keterbatasan karena tinggal di kota kecil, keterbatasan karena di kota besar pun kekurangan biaya, kekurangan beasiswa untuk sekolah. Tapi ilmu pengetahuan dan teknologi memberi fasilitas untuk maju, memberi fasilitas
untuk menceritakan sesuatu yang baru yang bisa memberi orang lain, saudara-saudara kita sendiri, golongan Islam, golongan non-Islam, golongan warga negara, golongan manusia tanpa dibatasi. Kaum Nahdliyin menyuarakan pikiran-pikiran yang untuk waktu lama dikira tidak ada pemikiran, yang untuk waktu lama dikira kaum Nahdliyin itu silent majority, dikiranya silent majority. Iya, dulu memang diam, tapi ini hari ketika ilmu pengetahuan dan teknologi begitu mencapai wilayah-wilayah yang sangat tak terbatas, ini menjadi spoken, menjadi revolusionary, kekuatan intelektual yang revolusioner, nampak. Apakah gunanya? Kita belum tahu. Orang pintar ini nanti akan menjadikan negeri kita ini apa? Akan menjadikan warga negara macam kita ini apa? Tapi orang pintar itu tersedia di mana-mana, di kecamatan atau di desa manapun dari kalangan Nahdliyin. Saya pernah dengan bangga sekali berbicara di Oslo, Norwegia, karena kita diundang sana dan suruh berbicara tentang Indonesia, tentang pergerakan kebudayaan, tentang pergerakan pemikiran, tentang pergerakan filsafat yang membuat manusia bebas dari kungkungan. Ya, kungkungannya kebodohan, kungkungannya problem kemanusiaan yang namanya rasa tidak adil, kungkungannya keterjajahan, ada gulungan yang namanya oppressor, the oppressor, dan yang di bawahnya itu the oppressed, kalangan terjajah. Saya menyampaikan bagi kami seluruh bayangan gelap itu lenyap, entah oleh mekanisme apa, tapi dia lenyap. Barangkali itu jasa ilmu pengetahuan dan teknologi membuat semua bayangan gelap ini hilang. Saudara-saudara orang Eropa, kalau ada satu buku baru sedang didiskusikan di London, sedang didiskusikan di Amsterdam, sedang didiskusikan di Bremen, di Jerman, sedang didiskusikan di Paris, sedang didiskusikan di Norwegia, sedang didiskusikan di berbagai kota di Eropa. Buku itu di masa lalu menunggu 60 tahun baru menjadi buku baru di Indonesia. Tunggu waktu 60 tahun dan 60 tahun itu masih baru di negeri Indonesia. Tapi saat ini ketika buku-buku itu sedang didiskusikan di kota-kota yang tadi saya sebutkan, perlebarlah sampai di Washington, sampai di berbagai kota, California, di pantai barat, pantai timur Amerika. Pada saat yang sama, buku itu sedang didiskusikan di Jombang, buku itu sedang didiskusikan di Bantul, buku baru itu sedang didiskusikan di mana-mana di kampung-kampung kita. Jadi kesimpulannya, jarak kultur dan ilmu pengetahuan tidak ada lagi antara kalian yang di negeri Eropa, pusat peradaban, antara kalian yang ada di Amerika, di berbagai kota besar, pusat peradaban yang lain. Jombang juga pusat peradaban, Bantul pusat peradaban, Semarang, Gunung Kidul, semua pusat perubahan, semua pusat peradaban baru. Pusat peradaban baru. Jadi jangan sampai Anda tidak merasa bahwa Anda tinggal di kampung, bahkan di pucuk gunung, tapi Anda membuka alat-alat komunikasi
Dan alat-alat komunikasi itu tuh membuat Anda punya hak, punya kesempatan membuka buku baru, bahkan buku baru di dunia pesantren yang Anda hanya mengenal judulnya dahulu. Sekarang Anda bisa mengenal bukunya, bisa mempelajari bukunya, tidak usah menunggu di pelajaran di pesantren. Buku-buku klasik, buku-buku tua, buku-buku babon dalam dunia Islam. Kalau Anda punya keinginan, maka Anda bisa belajar sendiri. Saat ini zaman besar yang tercipta oleh kesulitan-kesulitan, zaman besar yang dicipta oleh ketidakadilan, zaman besar yang dicipta oleh kemiskinan, zaman besar yang dicipta oleh ketidakadilan, oleh ketertindasan golongan opresor dan the oppressed. Tadi itu nanti kita akan bicarakan the oppressor dan the oppressed itu pembebasannya seperti apa. Nanti kita ceritakan. Tapi pada awal-awal perkenalan ini, marilah kita sadari, ya Anda tentu sudah sadar, kenapa toh? Udah ajak sadar kok ajak cilik gitu ya. Anda punya aset, Anda punya akses, aset dan akses ke dunia internasional, ke pusat peradaban dimanapun itu ada apa di sana. Kita tahu tidak usah ke sana, kita tetap ada di kampung kita, tapi kita tahu sumber kekuatan yang menggerakkan dunia, sumber kekuatan yang menggerakkan kaum kapitalis untuk mengunyah-ngunyah kita, untuk merebut aset termahal yang bangsa kita miliki. Di sana sedang berpikir pusat-pusat peradaban baru untuk menguasai dunia, untuk memampuskan tembakau di seluruh tanah air. Di sana pusatnya, tapi kita tahu mereka akan menjajah kita, mereka akan mengoyak-ngoyak hidup kita, dan mereka telah bekerja sama dengan presiden-presiden yang lampau, Presiden SBY yang merusakkan tata pertanian tembakau yang akan dihapuskan. Tapi itu tidak terjadi karena di antara kita terdapat pemuda-pemuda Nahdliyin, pemuda-pemuda petani, pemuda-pemuda intelektual, pemuda-pemuda pergerakan yang hidup bukan hanya demi pergerakan hampa. Meskipun kita namanya sekedar membela tembakau, tapi pembelaan itu kita beri payung, namanya payung ideologis. Membela petani tembakau itu membela ideologi kenegaraan kita, membela sesuatu yang besar, membela kehidupan rakyat yang tidak bisa dibela oleh siapapun. Hanya kaum muda yang bisa. Hanya kaum muda yang bisa. Pemerintah powerless, tidak punya daya, tidak mampu berbicara, tidak mampu. Di Jawa Timur banyak wilayah tembakau, tapi pemerintah pusatnya, provinsi, meskipun pro kepada petani, tapi daya dukungnya kepada petani tidak terlalu dahsyat, tapi pikiran mereka dahsyat. Gagasan ideologis mereka hebat. Itu tinggal memerlukan orang-orang lapangan seperti kita yang masih muda-muda. Orang-orang lapangan akan bergerak dengan lembut, dengan tidak terlalu tampak. Tapi pergerakan kaum muda itu namanya pergerakan ideologis. Tidak bisa diidentifikasi, tapi semuanya berbicara tentang kebebasan. Bebas dari apa? Bebas dari campur tangan kekuatan asing. Bebas dari apa? Bebas dari kekuatan modal asing yang kita dianggap tidak punya. Kekuatan modal kita punya. Modalnya bukan duitnya kurang, tapi modal tenaga kerja, modal tenaga pemikir. Jadi bukan hanya tenaga kerja,
modal tenaga pemikir. Pemikir politik, pemikir kebudayaan, pemikir dunia pertanian. Itu kaya kita. Ini kaya bangsa raksasa. Bangsa raksasa. Saya belum pernah berbicara sesemangat ini. Belum pernah. Kang. Tetapi ini Kang, memang sangat semangat. Cuma kita akan agak sedikit pelan-pelan gitu. Inspirasi perubahan di dalam konteks cara berpikir Gus Dur itu kayak apa waktu jagongan-jagongan itu Kang? Ini Ini bagian dari spiritualitas Gus Dur. Tidak bisa saya identifikasi satu persatu secara teknis karena itu akan membawa kita pada cara berpikir yang keping kecil. Saya mengangkatnya pada spiritualitas besar. Spiritualitas itu artinya kita berbicara tentang moral politik, tentang cara merasakan diri kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang loyal kepada cita-cita perjuangan leluhur-leluhur kita. Kita tidak boleh terbenam oleh persoalan teknis, kita meneruskan suara para pendahulu kita. Kita menjadi jauh lebih besar karena tuntutan kehidupan kita sekarang lebih renik-renik, lebih mendalam, lebih kompleks daripada zaman dahulu. Orang fokus hanya mengusir penjajah. Yang diusir orang putih warnanya jelas. Sekarang ini perjuangan kita ini juga dihalang-halangi sebagian oleh aliran politik di bangsa kita sendiri. Permusuhan kita yang paling besar, sebagian yang paling besar juga memusuhi ideologinya bangsa kita yang mengembangkan ideologi keagamaan yang lain dan pikiran-pikiran politik yang lain. Ini kenyataan real, tapi ini harus kita hadapi dengan bismillah, dengan melahirkan Kolaborasi antara berbagai pihak, antara kekuatan-kekuatan kaum Nahdliyin yang terpelajar, kaum Nahdliyin yang tetap gigih membaca semampu-mampu mereka sendiri, yang tinggalnya di tempat-tempat yang jauh dari kota, tapi kita juga bekerja sama dengan kalangan partai-partai politik, pejuang-pejuang partai yang mereka kuat berbicara tentang ideologi. Kita menegur pula kalangan Muhammadiyah, mari kita bersama-sama berjuang, berpikir tentang teologi pembebasan boleh atau teori pembebasan lebih boleh lagi, karena teori pembebasan memiliki perspektif teori yang lebih mudah dijangkau, yang lebih mudah digenggam oleh genggaman kita dibanding teologi pembebasan. Jadi kita akan berbicara tentang teori pembebasan yang kita maksudkan ini. Saya siap berbicara agak lama. Kalau konteksnya, saya kira perubahan yang sedang Kang Sobari gambarkan itu mungkin dulu ada obrolan-obrolan tentang bayangan akan ke arah ini, tetapi menjadi merdeka atau menjadi berdaulat atau menjadi bebas mengatur aset-aset bangsa di dalam konteks politik sudah seperti apa hari ini? Begini, pertanyaan ini bisa dijawab perlahan-lahan melalui alur berpikir, bukan di negeri kita tok, alur berpikir tingkat dunia. Saya mengajar. Ya, ini bukan untuk pamer, tapi untuk menceritakan suatu fenomena. Saya mengajar S2 di UI semenjak saya menjadi ketua LKBN Antara. Jadi tahun 2000 sampai ke sekarang ini lama saya mengajar ternyata, tapi enggak saya rasakan.
lalu kadang-kadang mengajar S3. Ketika menjadi dosen tamu di S3, itu saya harus berbicara tentang namanya community development. Community development itu bentuk kecil dari national development. Sama landasan filosofi dan landasan teorinya, landasan kemanusiaannya. Jadi ada landasan kemanusiaan, ada landasan teori, ada landasan filosofi. Dalam pembangunan nasional itu landasan, dalam pembangunan community kecil itu pula landasannya. Nah, landasannya 3 hal itu. Tapi anak-anak S3 itu beberapa anak Nahdiyin. Beberapa anak Nahdiyin, saya tahu mereka Nahdiyin karena kuliah kita sering pakai Zoom, tidak langsung ketemu. Itu dari belakang itu ada yang berteriak, "Kang, terima kasih. Ini Anda telah membukakan perspektif." Nah, perspektif apa yang saya buka? Saya cuma mengatakan seluruh landasan perjuangan yang namanya pembangunan, mau disebut pembangunan manusia, mau di pembangunan infrastruktur, mau disebut pembangunan suprastruktur, mau disebut pembangunan nasional, itu sama saja dengan community development pada ukuran yang lebih kecil. Kalau dalam community development itu kita telah membangun kebutuhan ekonomi, kita telah membangun kebutuhan sosial, kita telah membangun kebutuhan kebudayaan. Dan kalau kebudayaan itu diperang lagi menjadi 2, yaitu kebutuhan spiritual suatu bangsa. Niscaya semua itu sudah dibangun, yang kita butuhkan sudah ada, sudah komplit. Tapi komplit baru dalam dirinya, belum komplit dalam diri yang lain. Itu semua dibangun atau dibangunkan, dan rakyat tinggal menerima hasil-hasilnya. Tapi rakyat belum diajak berpikir. Tiba-tiba saya menemukan 2 buku filsafat. Namanya Filsafat Keadilan. Itu ditulis oleh seorang filsuf namanya John Rawls. Yang kedua ditulis oleh seorang pemenang hadiah Nobel dunia ekonomi. Seorang ekonom tapi juga menulis filsafat, A Theory of Justice. Namanya Amartya Sen. Buku itu Anda bisa dapatkan adanya di mana? Di HP. Di HP Anda buku itu ada sekarang. Kalau mau dicari sekarang juga akan ketemu. Kalau saya bohong kepada Anda semua, bohong saya akan ketahuan karena ada di buku, di HP. Nah, itu Bung. Apakah kita berbicara tentang pembangunan itu dengan menggunakan filsafat dasar untuk justice? Tunggu. Belum. Masih ada yang lebih fundamental. Yang lebih fundamental mari kita tanyakan. Ketika seorang penyair dari Meksiko namanya Octavio Paz, P-A-Z, menerima hadiah Nobel, beliau pidato menunjuk masih kuatnya masalah kemanusiaan tingkat dunia, problem kemanusiaan dunia masih bercokol di tengah kita. Ilmu pengetahuan dan teknologi memenuhi janjinya, membuat orang kecukupan pangan, kecukupan sandangan, kecukupan jaket, kecukupan sepatu, kecukupan sendal, kecukupan tas, mahal-mahal yang mewah-mewah, kecukupan
dunia spiritualitas, gereja-gereja banyak, masjid-masjid banyak. Tapi problem itu masih ada. Loh, apa problemnya? Problemnya orang yang kecukupan, orang kaya itu tinggal di samudra raya kemiskinan. Satu keluarga kaya raya berjuta-juta keluarga miskin. 10 juta orang kaya raya berjuta-juta orang miskin. Jadi orang yang kaya raya itu dikepung oleh kemiskinan, dan ini persoalan memalukan. Mengapa di zaman kemajuan seperti ini kok keadilan menjadi problem manusia? Mengapa keadilan tidak bisa diciptakan? Nah, Octavio Paz berbicara, ilmu, pengetahuan dan teknologi itu benda-benda mati. Tidak punya kuping, tidak punya mata, tidak punya hati. Karena itu dia tidak bisa membagi keadilan. Yang bisa berbuat adil itu di sini tempatnya. Hati dan jiwa manusia yang bisa menciptakan keadilan. Itu dia mendapat hadiah Nobel tahun 90. Saya membaca tulisannya, pidatonya itu tahun 96. Saya bertanya, kalau teknologi dan ilmu pengetahuan tidak bisa membagi, dan yang bisa membagi jiwa manusia, maka pertanyaannya, jiwa itu membaginya bagaimana? Mengapa sudah ketahuan bahwa kekuatan yang bisa membagi keadilan itu jiwa manusia, dan kita ini manusia-manusia yang punya jiwa yang bersih, tapi mengapa keadilan tidak segera terwujud? Saya mempertanyakan itu. Saya mempertanyakan problem terbesar bagi kemanusiaan dunia saat ini. Nah, saya berusaha menjawab, tapi butuh waktu yang sangat lama. Sangat lama. Mari kita teruskan. Amartya Sen. Amartya Sen selain menulis ekonomi dan mendapat hadiah Nobel, selain menulis The Idea of Justice, gagasan tentang keadilan, dia punya sesuatu yang lebih merdeka, yang lebih teknis tetapi lebih teoritis. Apakah itu? Nah, pertanyaannya apa? Kalian telah bisa membangun urusan sosial, urusan benda-benda, urusan ekonomi, urusan materi-materi, urusan kebudayaan, urusan spiritualitas, urusan keagamaan. Tapi mengapa yang Anda produksi itu tidak dibingkai sebagai pembangunan untuk menuju kemerdekaan dan kebebasan? Mengapa Anda menjadi resipien, penerima, nerima, tapi Anda tidak digetok, Anda tidak disentuh untuk menjadi manusia merdeka? Mengapa? Mengapa Anda diam? Mengapa Anda tidak ada yang protes? Mengapa para ahli teori dunia, para ahli pemikir, para ahli filsafat, mengapa kalian bisu membiarkan pembangunan itu berlangsung secara teknis? Warung ada, pasar ada, jualan produk-produk pertanian ramai dibawa ke pasar, pasar menjadi sesuatu yang hidup, kebutuhan ekonomi tercukupi, sandang, pangan, papan dan sebagainya tercukupi. Tapi mengapa Anda menjadi manusia yang masih terjajah? Karena penjajahan tingkat dunia tidak sama dengan dulu. Ini namanya penjajahan kebudayaan. Penjajahan kebudayaan itu meninabubukkan kita semuanya. Kita tidur, kita menerima apa anane. Nerima kok apa anane? Nerima jangan apa anane. Iki ming apa anane iki. Ya jangan apa anane. Kudu ana iki. Makin sempurna. Ini orang ming apa anane, kudu ana liyane. Bar ki liyane disempurnakan lagi. Anane
Produk nasional kita anane mahal. Ini nggak bisa disulut kalau nggak ada alatnya. Disempurnakan oleh anane yang ini. Terus menerus dan anane demi anane itu menuju pada pembangunan untuk kebebasan. Kebebasan boleh, pembangunan boleh pula untuk pembebasan. Pem itu suatu proses membebaskan, tapi kalau untuk kebebasan itu kata kerja yang sudah berakhir. Tapi kalau pembebasan kita tidak perlu mengidentifikasikan itu kata sifat ataukah itu kata benda. Gabungan sifat dan benda yang membuat sesuatu dalam proses menuju pembebasan. Nah, hanya satu orang seperti Amartya Sen itulah manusia di tingkat dunia yang mengajarkan. Ajarkanlah pembangunan, ajarkanlah community development di tingkat-tingkat desa, ajarkanlah manusia untuk berpikir, tapi ajari pula mereka untuk kritis terhadap sesuatu yang berlaku untuk dirinya sendiri. Kalau mereka cukup dilayani dengan benda-benda yang merupakan hasil dunia industri, merupakan hasil dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, jangan biarkan mereka bungkam. Suruh mereka bergerak. Tunggu dulu, bergerak atau berontak? Bergerak. Yang bergerak apanya? Daya nalar, daya pikir, daya kritis, daya kontemplasi. Di mana daya kontemplasi di sini? Kontemplasi letaknya di jiwa. Daya berpikir kontemplatif, bukan daya berpikir kritis biasa. Kontemplatif itu daya berpikir manusia dengan kelas nabi-nabi. Kontemplasi itu pemikiran kelasnya nabi-nabi, dan di dunia barat kontemplasi itu disebut prophetic thought, pemikiran profetik. Profetik itu ya kenabian itu tadi. Dunia barat mengajarkan pada kita menyadari kontemplasi. Tidak untuk menyalahkan ternyata, tidak untuk menyalahkan. Kemarahan dunia Islam terhadap kenyataan tidak adil di seluruh dunia ini. Marahlah, tapi marah untuk diri kita sendiri, jangan membakar. Kemarahan kita tidak boleh membakar. Kemarahan kita bersambung dengan kesadaran. Kesadaran bersambung dengan kemampuan berpikir lebih mendalam, terus menerus. Dan seperti yang selalu menjadi obor bagi kita, pikirannya Gus Dur. Untuk menciptakan perubahan tidak cukup 25 tahun. 25 tahun terlalu pendek. Gus Dur pernah punya cita-cita menghancurkan ketidakadilan ini dalam masa setidaknya 25 tahun. Ditentang oleh orang-orang lain, kawan-kawannya, dan beliau pulang ke PB. Enak kang aku berdiskusi tentang militerisasi. Aku bilang militerisasi itu jangan dihancurkan sekarang. Militerisasi atau militerisme itu seksi jahat dari militer. Militernya kita perlukan, tapi militerismenya kita hancurkan. Alon-alon. Bersabarlah dalam usaha saling mengingatkan di antara kita, yaitu bersabar dalam saling membisikkan kebaikan, bersabar dalam membisikkan semangat mengubah dunia. Perlu kesabaran, jangan perlu kemarahan. Kemarahan menghancurkan dunia, membakar dunia, dan ketika dunia terbakar, jangan-jangan kita ikut terbakar. Tapi kesabaran bukan menghancurkan,
Kesabaran itu membangun. Kesabaran itu mengelus-elus supaya orang bangkit. Dan kekuatan yang sedang bangkit itu menjadi perhatian dunia. Kalau kekuatan kesabaran itu munculnya dari kita-kita, dari kaum Nahdliyin, niscaya golongan lain akan terpesona. Sing suwe tak ngombe sih. Ya, saya kira saya lanjutkan supaya bisa minum dengan nyaman. Jadi cukup menarik ya. Jadi jangan opo anane. Kita ini menjadi bangsa yang tiba-tiba menjadi Indonesia, itu jangan opo anane. Tiba-tiba semua sistem sudah bergerak. Kapan kita sebenarnya berkonsesi kepada negara bahwa negara sedang mengkonsesikan kita menjadi aman, menjadi nyaman, menjadi adil. Itu kan semua sudah dikonsesikan di dalam konstitusi. Tapi kita tidak pernah kapan kita ikut berkonsesi itu. Nah, kalau kita mikirnya opo anane gitu, kalau kita mikirnya opo anane ya sudah dilayani asal-asalan. Bolehlah dilayani asal-asalan. Yang tadi digambar cukup jelas, ketidakadilan, kekayaan di antara satu orang di tengah-tengah kemiskinan 10 orang atau 100 orang, di tengah-tengah 1 juta orang, di tengah-tengah ribuan berarti di ribuan kaya, di tengah-tengah jutaan orang. Nah, kira-kira itu yang kita mesti harus bertanya terus-menerus. Saya kira itu politisi-politisi yang sedang digugah, kita punya kan untuk ke depan menjadi pemimpin, menjadi punya amanah perjuangan yang sedang digagas oleh Kang Sobari yang selalu nongkrong dengan Gus Dur. Kang, coba ceritakan yang resah-resah Gus Dur soal politik, bisa dijawab oleh teman-teman kira-kira nanti. Bagi Gus Dur, apa bunyinya di konstitusi, seberapa besar kaum Nahdliyin atau kaum muslimin pada umumnya, sahamnya berapa besar. Gus Dur tidak pernah meminta dalam RUPS karena negara tidak punya mekanisme RUPS, mekanisme rapat akhir tahun, RUPS akhir tahun. Tidak ada negara nggak punya mekanisme itu. Lalu sahamnya kaum Nahdliyin itu dibaginya kapan? Gus Dur tidak mempertanyakan itu. Itu sikap politik yang tidak mempertanyakan itu bukan karena orang NU tidak menyadari dan tidak mengerti. Orang NU tahu bahwa kita punya saham, tapi biarkanlah saham itu menjadi miliknya Indonesia. Kalau di antara saham-saham kita itu ada sesuatu kontribusi yang nyata menjadikan kita satu suara pembebasan, suara kenikmatan, suara kemakmuran, suara keadilan, biarkanlah itu dinikmati oleh bangsa kita. Adapun kita sendiri kaum Nahdliyin itu kita lupakan sebagai amilus sholihat. Kalau kita udah bicara amilus sholihat, apalagi yang lebih tinggi dari itu, saudara-saudara. Namun, ya jangan amilus sholihat terus. Nyatanya dunia itu ya perlu rokok. Dunia itu perlu rokok, ya perlu tuku. Dunia ini perlu kopi ya perlu tuku, yang nganggo duit. Ya ora mau ngamal soleh. Amal soleh ki ning akhirat mengko ketemune, utawa ning anak cucu selamat lahir batin. Den ayomi dening Gusti Kanjeng Nabi dan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ning kopi ini tidak datang begitu saja karena kita punya amilus sholihat, karena punya kita ini bagian dari orang-orang yang namanya kaum mukhlisin. Kaum mukhlisin ya mukhlisin, tapi ini harus dibeli konkret, harus pakai duit dan minumnya enak.
Kaum Nahdliyin butuh beras. Meskipun di sini ada tambak beras, tapi berasnya sudah tidak ada. Orang harus nanam, ditambak beras. Orang tidak boleh tidur-tiduran wis kene tambak beras ora berasnya teko dhewe. Orang kudu nanem. Kaum Nahdliyin itu diminta berkeringat dan kontemplasi. Tidak ada habisnya. Karena kontemplasi dan berkeringat bekerja itu kan mengamalkan ilmu Allah. Nyangkul itu mengamalkan ilmu Allah. Seberapa batas ilmu Allah? Saya tidak ingin berbicara tentang itu karena disinilah tempatnya ilmu itu dibahas. Apalagi kalau menghadirkan Gusti Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Sudahlah itu tidak usah saya omongkan. Kapan kita itu akan meminta hasil saham kita, amilus sholihat itu di sini tempatnya. Tapi kalau kita berbicara tentang keadilan dalam pemerintahan, kita bisa mengingatkan, Bung, jogokan suara, iki kaderku ini, Kaum Nahdliyin, bukono dadi camat pisan-pisan. Oh, sisi kalau dene bupati ngono jan-itan. Kono dene gubernur. Ya Khofifah udah gubernur ning isih golek engko liyane. Dekno presiden, dekno wakil presiden, dekno apa? Ini keadilan duniawi. Ini keadilan yang diperjuangkan dan tidak berarti kita tidak ikhlas dalam amalan. Amal ikhlas kita, amal ikhlas. Wa amilu sholihat, ya sudah pasti itulah. Tapi berhubung dunia ini nek butuh beras ya kudu dite, nggo tuku kopi ya kudu nganggo duit. Aku carane kudu wong Nahdliyin ki ya bagih ana jabatan. Lan kuwi ora ala. Nek wong Nahdliyin sing dadi camat, jadi penewu, dadi bupati, dadi wali kota, dadi gubernur. Insya Allah barokahnya pertemuan-pertemuan seperti ini membuat gubernurnya gubernur yang memimpin dengan memanggul mandat keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Begitu pula kalau berada pada posisi-posisi lain di mana-mana ada kita, maka setidak-tidaknya ya sekurang-kurangnya pasti kita lebih pandai dari gubernur DKI. Ya pastilah. Ya, Pastilah. saya kira ini Kang Sobari, jadi ya ada dua yang cukup bisa dititipkan dari kader-kader pejuang NU ini yang baik di partai politik maupun yang sedang bekerja di lingkungan sosial masyarakat. Nah, kalau tadi bicara soal jabatan, saya kira banyak juga yang bisa dilakukan soal misalnya bagaimana minyak goreng murah, BBM, kemudian jangan diganggu-ganggu kalau waktu panen beras, kan begitu, jangan diganggu-ganggu waktu panen lombok gitu. Kita sedang bicara policy. Saya kira NU tidak sedang meminta saham, tapi membincang policy yang adil itu nampak sekali tidak punya kepentingan, karena yang dibela adalah kemiskinan. Kan begitu kan Pak? Yang kedua begini, kalau tadi jabatan itu sejumlah kue yang bisa dibagi, ini bukan soal ikhlas. Tetapi saya kira kelompok-kelompok pejuang Nahdliyin ini juga harus mikir, kue kekuasaan, aset bangsa ini mesti harus juga dipikir, dibagi secara merata gitu kira-kira. Jadi kontribusi partai politik warga Nahdliyin belum seberapa, masih main di pinggir-pinggir dalam konteks sumber daya alam, sumber daya laut, gitu, sumber daya tambang, masih di pinggir-pinggir. Nah ini PR-PR besar begitu. Dan kita percaya kalau masih ada Kang Sobari, semua teman-teman yang masih ada ide-ide tentang Gus Dur, saya kira kita akan terus bangkit dan bergerak. Begitu kan teman-teman sekalian. Kang Sobari masih ingat beberapa statementnya Gus Dur yang menjadi sangat penting bagi gerak politik inspirasi teman-teman. Gus Dur itu satu tokoh aja bisa mandegani
semua tingkat pemikiran. Di tingkat pemikiran, kemampuan berpikir kontemplatif. Satu orang aja bisa menggegerkan keadaan. Gimana kalau penerus Gus Dur bukan penerus dalam pemikiran kontemplasinya, tetapi penerus dalam ilmu lakon, dalam tindakan-tindakan sebagai pejabat negara yang amanah, yang lempeng, istiqomah pada perjuangan. Kalau itu terjadi, maka saudara-saudara, gagasan tentang pembebasan, itu sudah sejak lama. Membuat pembebasan itu melakukan suatu pertempuran, zaman pertempuran di Surabaya tahun 45. Pertempuran itu usaha melakukan pembebasan. Tapi setelah kita merdeka, lu kok kita masih belum bebas? Lu kita kok bisa melarat di piye itu? Masih melarat kita. Nah, penjajahan dari luar negeri, dulu penjajahan militeristik, sekarang penjajahan kabudayan. Penjajahan yang menggunakan taktik strategi secara halus, dan kita ditipu halus-halusan, ditipu mentah-mentah. Ya, biar orang sudah berbicara di zaman yang sudah menjadi akhir sekali, pembangunan harus demi kemerdekaan dan kebebasan. Itu kata Amartya Sen, seorang ahli teori tentang pembangunan ekonomi dan tentang pembangunan pada umumnya untuk membuat manusia merdeka. Sudah dirumuskan, tapi kok belum juga merdeka. Belum merdeka itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Kita meminta sesuatu hak. Kalau kita yang mendapat hak kayak gini, mari kita buktikan bahwa kita menjaga amanah. Kalau kita turuti problem kemanusiaan ini dari seluruh tanah air di Indonesia, berjuta-juta dan kita tidak mampu menghitungnya. Apa sebabnya? Maka problem menyebar di seluruh wilayah tanah air, di daerah-daerah di tepi pantai, daerah-daerah di lautan, di mana ikan banyak tetapi kita tidak kebagian. Di gunung-gunung, di tempat menanam talas, tetap menanam singkong, tetap menanam apa saja. Tapi kita tidak mendapat keadilan. Lalu di mana dan kapan kita akan memperoleh keadilan itu? Bebaskan dulu dirimu. Kapan membebaskannya? Sekarang kita sudah kebanyakan teori pembebasan. Ada satu lagi wilayah tempat pembebasan itu dilakukan. Ada satu wilayah tempat pembebasan dan ketidakadilan itu ditumbuhkan. Bukan numbuhkan ketidakadilan. Ketidakadilan dibunuh dan dihidupkan keadilan-keadilan di mana-mana. Di mana tempatnya? Itu tempatnya bukan di pengajian. Itu tempatnya bukan di istighosah. Itu tempatnya bukan di mana kita ngaji, di mana kita berzikir. Bukan di situ. Di situ ya untuk itu saja. Pembebasan, kemerdekaan, menciptakan keadilan. Tempatnya di tangan para penguasa. Tangan penguasa ya bukan tangan letterlek. Tangan penguasa menandatangani suatu public policy, aturan umum. Dikatakan keadilan harus mencapai ke wilayah rakyat-rakyat miskin, khususnya orang miskin didahulukan, jangan pejabat yang didahulukan. Kalau ada subsidi ini dan itu, usahakan yang mencapai pertama-tama ialah golongan miskin yang tertindas semenjak zaman Daedalus sampai sekarang. Jadi tanda tangan public policy, sumber dari banyaknya persoalan bangsa terletak pada satu yang namanya wujud dari
kebijakan publik dan kebijakan itu dikontrol. Pemimpin yang kebanyakan di kantor, ingatkan, wilayah kerjamu bukan di kantor. Kamu dari camat, wali kota, bupati, sampai ke gubernuran. Jangan pernah ada camat kok duduk di kantor dan ngopi sampai puas dan nanda tangani kebijakan yang tidak akan pernah terwujud dalam masyarakat. Datangi wali kota, hei wali, jangan duduk di kantor, pergi ke kampung-kampung, kunjungi rakyatmu langsung. Jangan tanda tanganmu nanti tidak akan dilaksanakan karena kau tidak akan ngontrol. Bohong kamu. Datang ke rakyat. Begitu juga bupati, wali kota, gubernur. Gubernur Jawa Timur pernah saya sentil begini. Pak D, jangan membanggakan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Saya orang dari Jakarta, tidak tahu apa gunanya. Tapi aku ingin tanya, memastikan bahwa Pak Gubernur benar. Betul pertumbuhan ekonomi Jawa Timur itu 6% dan itu langsung berpengaruh kepada tenaga kerja TKI kita di luar negeri. Kalau Provinsi Jawa Timur ekonominya tumbuh 6%, maka tenaga kerja yang pergi keleleran ke luar negeri hendaknya tinggal separuh atau masih lebih gede. Orang iso jawab. Berarti keliru. Ekonomi tumbuh tapi tidak dinikmati oleh rakyat langsung, apa gunanya? Jangan bicara itu di momen seperti ini. Itu yang berbicara begitu Sri Mulyani. Liyane Sri Mulyani ora kena ngomong. Banggakan tumbuhmu 6%, tapi terbukti TKI TKW yang di Malaysia dihina-hinakan, yang di Tanah Arab diperkosa, yang di mana-mana menjadi barang yang dianggap sampah. Tarik pulang, bawa ke dalam negeri lagi, pulang ke Jawa Timur, sediakan pabrik sebanyak-banyaknya. Nanti ekonomimu tumbuh bukan 6% tapi 10%. Tapi datangkan dulu mereka kemari. Kalau mereka sudah balik ke kampung, tidak ada yang pergi ke luar negeri, itu berarti gubernur bisa bicara tentang sukses. Kalau kamu tumbuh 25%, tapi rakyatmu keleleran, ini letaknya pada kebijakan, dan kebijakan Pak Gubernur. Pergilah ke kampung-kampung, entah di kabupaten mana, dan tanyakan suatu keluarga yang anaknya sekolah di universitas tapi macet. Tanyakan anaknya yang sudah kuliah di universitas, tinggal nulis skripsi tapi macet. Dan saat itu pertanyaannya mentereng, anakmu yang di IPB itu bagaimana? Pak Gubernur, ini kekurangan biaya. Kurang piro? Langsung ngerogos aku. Wah, kurangmu piro iki? Iki anakmu sekolahin nulis skripsi rampung, duit. Dan jangan duit APBD. Namanya APBD jelas aku juga bisa. Duitmu. Isor aku. Ngebosi keluarga miskin supaya sekolah kembali dengan duitmu sendiri. Gubernur pasti bisa. Jangan pakai APBD. Satu lagi yang di ITB Bandung. Mengapa dia? Pak, 2 bulan ini tidak sekolah karena belum bayar SPP. Piro bayare? Jadi takon ki piro bayare, diwangsuli wae langsung dirogoh dari kantong. Itu gubernur seperti itu. Itu namanya kebijakan publik yang langsung dikontrol, langsung dilaksanakan. Tapi kalau kebijakan publik itu berkata begini, keluarga-keluarga miskin yang anaknya sekolah
itu akan didukung oleh negara, akan didukung, akan kuwi kapan? Akan. Kalau aku jadi warga, aku tak takon kuwi matamu gitu. Kuwi matamu. Akan dibantu dan jelaskan kalau penting. Kalau mendesak uang pribadi gubernur yang akan mengatasi persoalan itu. Emangnya nggak bisa? Bisa. Gubernur tolak gajinya 6 bulan, terima 6 bulan sisanya. Yang 6 bulan itu bukan diserahkan negara, diserahkan bukan ke istrinya, tapi ada kotak gede. Uang umat untuk orang-orang yang sekolah, orang tua-tua yang enggak sekolah, waktu kok kayak wedhus sitok urip-uripen ben dadi rolas. Gaji 6 bulan untuk gubernur masih mewah. 6 bulan, setahun kerja dibagi digaji 6 bulan, masih mewah, mobilnya keren. Diganti aja mobil kijang sak mobil-mobile. Ini keren balik keneng negara. Aku tidak butuh keren-keren. Jadi mekanismenya apa ini? Pak, ini harganya separuh. Separuhnya nih duitnya tak cemplungin yang dana umat. Dana umat. Oke gini, saya oke. Aku nganggo kijang. Bayarku 6 bulan, anak bojo siji lho ya. Bojo siji anak papat, ijek iso urip. Ijek iso urip. Istri satu tidak punya simpanan di mana-mana. Clear. Malaikat menyaksikan. Bisa lah. Kapan akan makmur? Kapan akan mencari tingkat pembebasan yang kita pikirkan kalau tidak ada pemimpin begini? Jadikan aku gubernur. Aku tidak mau menerima gajinya. Lebih radikal lagi. Aku gubernur, aku tidak makan gaji. Gajinya tak simpan di kotak gede, dana umat. Siapa yang ngantongi kuncine? Aku. Tiba-tiba kuncine carry neng masjid. Ya dibongkar nganggo kekuatan paksa. Duit rakyat. Gagasan ini sederhana, Bung. Ini teknis. Hanya orang punya kemampuan atau tidak. Tidak perlu pintar kita, tidak perlu pintar. Dengan keadaan apa adanya ini, kita bisa memimpin bangsa ini dan menciptakanlah sesuatu yang mirip-mirip. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mirip seperti itu, enggak usah begitu benaran. Saya kira 2 hal. Jadi menjadi pemimpin yang jadi concern untuk pembebasan adalah tanda tangan policy dan dipastikan rakyat yang paling bawah yang terima. Yang kedua adalah ketercerahan atau Aufklärung kira-kira bahasa Jermannya dalam konsepsi pembebasan. Orang mau berkorban, mau sulit sumbang duitnya dewe ya kira-kira gitu. Mas Sobari ini kan sudah inspiratornya udah agak-agak jadi teolog gitu kira-kira. Sak dhuwure teolog. Oke, saya ingin ada yang membantu 1-2 teman untuk mungkin bertanya. Ini akan sangat enak diobrolin soal bagaimana teman-teman yang sudah di politik atau di siapapun, bagaimana misalnya pentingnya NU dalam konsep politik ke depan itu loh. Siapa yang mau mulai? Monggo Pak, monggo. Monggo Kiai. Langsung hormat Kang Sobari, hormat para bini sepuh, para kiai dan semuanya. Saya cuman gendeng Kang Sobari. Kang Sobari gendeng dino lagi. Begitu lama vakum situasi, keterpurukan hati, kepentingan sana sini, baik di NU, di luar NU dan di partai-partai. Mati suri gagasan seperti ini hari ini muncul. Gendeng Kang Sobari. Saya ingin cium tangan Kang Sobari, sudah itu aja. Gendeng. Saya ingin cium tangan Kang Sobari karena Kang Sobari telah menampar, mengangkat, menjunjung tapi ngamplengi sisi-sisi. Ngapunten matur. Ya, satu lagi ya, mungkin bertanya Mas Guntur atau siapa yang mewakili untuk bahwa kita harus bergerak.
Politik NU harus bergerak ke depan, berkolaborasi antar santri. Itu siapa yang mau mewakili? Monggo. Satu lagi. Cukup? Halo? Cukup ya? Mas Sobari, kasih semangat kira-kira. Kasih semangat, ini tahun politik. Mungkin hari ini NU mulai antar partai, antar keresahan-keresahan Gus, antar santri-santri di Jawa Timur, di Jawa Tengah, ada yang saya lihat dari Jepara, Klaten, Jogja, Solo, Madura, dan beberapa di Jatim lain. Mewakili serpihan-serpihan yang sedang punya mimpi. Politik itu harus digayuh dalam konsepsi NU untuk kemanfaatan, untuk pembebasan, untuk pencerahan, untuk nalar yang lebih logik di dalam konsep membangun peradaban. Semangatnya Kang Sobari, gimana? Pembebasan itu belum banyak yang kita bicarakan, barangkali baru separuhnya, karena kita masuk ke wilayah-wilayah teknis operasional. Teorinya enggak usah banyak-banyak, separuh teori yang ada itu sudah cukup. Jangan kebanyakan teori, kebanyakan pitutur, kok kan cangkem. Banyak-banyak amal, banyak-banyak tindakan pembebasan. Bukan ngomong pembebasan, tapi tindakan pembebasan. Jangan bilang ini pembebasan nasional, ini pembebasan kaum Nahdien, wes dilaksanakan oleh kaum Nahdien tok. Iya, ada Bupati Nahdien, entah mana di Trenggalek, entah mana di gunung mana, di pantai mana, ndak usah diketahui oleh kita. Tapi dari sana kedengaran Bupati NU tidak pernah ngantor pagi-pagi, ngantornya malam, habis maghrib, karena sesiang itu mengunjungi rakyat yang miskin, ditanyakan apa sebabnya dan bagaimana urusannya, pendidikan seperti apa, nyoh duit. Tunggu dulu Bung. Ada orang yang tidak akan rela. Nyoh duit itu belum tentu orang rela. Itu berat. Tapi kalau kau seorang anggota kaum Nahdien merasa berat, terus siapa yang akan kau suruh ke orang-orang yang tidak pernah ngaji itu? Wali kota, gubernur yang tidak ngerti alif ba ta, yang tidak pernah pengajian itu yang akan kau suruh. Mereka lebih tidak rela lagi. Jadi beginilah, kalau kemelaratanmu masih menjerat lehermu, bebaskan lehermu dari jerat kemelaratan. Caranya gimana? Kamu setengah melarat tapi mengaku kaya. Setengah melarat, hampir melarat tapi belum. Kamu mengaku kaya, gajimu separuh cukup untuk kehidupan dan anak-anakmu, tapi rakyatmu kau kasih, santuni mereka tanpa kata-kata. Kalau kau saja, tingkat kau saja masih merasa melarat, rumangsamu, rakyatmu jutaan kayak opo namanya kalau bukan melarat. Lah yang akan menenteramkan mereka siapa kalau bukan kamu bupatinya? Ditakoni ngono. Lalu dari sana kabar, media muncul. Bupati NU, wali kota NU, gubernur NU. Membuat alam gonjang-ganjing. Bukan karena aku kan cangkem, tapi amalan. Amilus solihat, tak paring keneng kue rakyatku, duit iki berkah saka Gusti Allah, insyaallah ning kowe ya barokah. Ayo padha-padha miskin. Kayak Kanjeng Nabi Sulaiman itu loh. Ayo kene wong melarat, kene lah, kene jagungan, kene ngopi-ngopi bareng. Kowe dirokok ra le? Mboten iki rokokku, ayo padha melarate. Ayo melarat yo melarat bebarengan insyaallah barokah. Melarat yang barokah itu kurang apa? Kaya raya tapi tidak barokah, enak ndi? Enak melarat yang barokah. Itu
Itu gaya kepemimpinan Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam. Sugih, belebah, tidak terukur, tapi beliau menarik sesuatu, membuat jarak yang namanya detachment. Ora cara Inggrisane. Membuat jarak antara kekayaan dan dirinya. Zuhud setulen-tulennya. Cerita zuhudnya Gus Dur. Zuhudnya Gus Dur kokean, wis kokean ora iso diceritake engko. Tapi Gus Dur ya ngono. Gus Dur ya ngono. Aku teko nang PB, kula nuwun Gus. Sapa Kang Sejo? Piye? Waras Kang. Waras Kang. Ya nggih waras Gus. Ora ya ngono lah seneng kuwi lak ngono kuwi. Ngomong iki kewarasan. Zuhudnya Gus Dur. Wah, ada orang suka ngasih uang, tapi ada yang tukang nyamber. Disamber orang. Dan Gus Dur bilang apa? Lilakno, duit itu datangnya dari kegaiban. Ya, diabdikan pada yang gaib. Ya, keren itu. Duit gaib datang, duitnya itu real, bukan gaib. Real, tapi sudah ada yang nipu. Gus anu. Dari yang gaib pergi yang gaib, entah urusannya apa, tapi duit yang kayak begini tidak usah dibawa ke rumah. Ngotor-ngotori jiwa, ben ngono lah ngono. Berarti urip lak ening gunane to bagi tukang nipu kaya ngono. Lah gitu lho. Bagi penipu urip ku enek gunane ya wis. Barang gaib bali ning gaib itu zuhudnya zuhud. Itu rajanya zuhud, itu gurunya zuhud. Tulen. Kurang apa, Bung? Ya, terima kasih Kang Sobari atas inspirasi, atas semangat juang yang sedang kita harus emban bersama-sama di dalam menjadi kader Nahdliyin. Saya kira sangat banyak sekali dan tidak perlu saya simpulkan nanti malah jadi kabur. Saya kembalikan saja kepada Mbak Ayla dan Kang Sobari diharapkan masih di sini. Terima kasih, monggo Mbak Ayla. Baik, terima kasih. Saya mohon tepuk tangannya dulu untuk Kang Sobari dan juga Kang Hashim yang sudah mengisi acara sore hari ini dengan cukup meriah.